Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang beriman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami dari Dana Mustadafin menyajikan podcast bersama Ustadz Ahmad Hidayat dengan tema Spirit Husaini, Tegakkan Sholat dan Zakat. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Ahmad, kaifalukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Ilyas. Alhamdulillah sehat insyaallah. Dan kebetulan antum baru datang dari ziarah Arba'in ya Ustadz. Betul, alhamdulillah. Masya Allah. Berkat doa semuanya kita bisa ziarah ke Aba Abdillahil Husain. Mudah-mudahan dikabulkan ziarah antum Ya, amin, dan rombongan insyaallah. Ya Ustadz, mungkin antum bisa bagi-bagi pengalaman dan ada kesan untuk bisa disampaikan kepada kita semua Ustadz dari ziarah Arba'in di Karbala. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu semua, Ustadz Ilyas, alhamdulillah seluruh dunia, para pecinta Aba Abdillahil Husain mengunjungi, berziarah kepada Aba Abdillahil Husain di hari-hari Arba'in kemarin. Dan itu berlangsung sudah 1383 tahun sejak Imam Husain syahid di Karbala. Saya dan tentu saja semua yang datang berziarah kepada Aba Abdillahil Husain di hari Arba'in pasti merasakan suasana hangat yang begitu dalam, bercampur baur dengan kerinduan dan cinta, dengan harapan agar Imam Husain menerima kita sebagai tamunya yang merindukan segala hal untuk diterima oleh Aba Abdillahil Husain. Nah, jadi para pecinta Ahlul Bait pada momen Arba'in itu tumpah di Karbala ya Ustaz? Ya, kemarin itu bukan diperkirakan, tapi ada 96 negara. Jadi para pecinta Aba Abdillahil Husain yang hadir kemarin datang dari 96 negara di seluruh dunia. Dan diperkirakan hadir sekitar 30 juta peziarah. Tentu suasananya semua sama, fokus pada satu titik yang sama, yaitu mengharapkan ibah dan jemputan hangat dari Aba Abdillahil Husain yang dengan itu akan mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Ustaz, menurut antum ziarah Arba'in ini para pecinta dari berbagai negeri jauh-jauh ribuan kilometer datang ke Karbala itu, menurut antum pentingnya ziarah Arba'in itu kira-kira apa ya Ustaz? Ya, jadi saya kira di samping karena kecintaan, upaya untuk mengekspresikan rasa cinta kepada Aba Abdillahil Husain yang tentu tersambung sampai kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bahagian utama dari motivasi setiap orang yang datang berziarah kepada Imam Husain. Dan kalau saya ingin menyederhanakan, sebetulnya saya ingin menyederhanakan apa yang berada di dalam gambaran pikiran, kesadaran hati setiap pecinta, paling tidak ada 3 hal yang mengundang seluruh mukminin dari berbagai belahan dunia yang hadir itu untuk diekspresikan secara masif, sebisa yang bisa diekspresikan oleh masing-masing yang mendatangi Imam Husain. Dan
tergambar betul di wajah atau paling tidak dalam ekspresi yang ditunjukkan oleh para zuwar itu, harapan yang begitu besar. Dan saya ingin menyampaikannya kepada para pemirsa dalam 3 bagian besar. Yang tentu saja ada banyak hal di dalamnya, tapi pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan 3 bagian besar dari ekspresi seluruh zuwar yang datang setiap tahun bergelombang dari berbagai penjuru dunia itu kepada Aba Abdillahil Husain. Iya, Ustaz. Melihat temanya adalah spirit Husaini, tegakkan sholat dan zakat. Itu mungkin terinspirasi dari ungkapan kondisi yang sedang dialami oleh Abu Abdillah, sebuah ungkapan seperti in kana dinu Muhammad lam yastaqim illa biqatli fa ya suyufu khudini. Jadi seandainya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tidak tegak kecuali dengan terbunuhnya aku, maka Imam Husain mengatakan kepada semua pedang, ambillah aku, ambillah nyawaku. Nah, itu spirit Husaini. Mengapa sampai sedemikian? Agar tegaknya agama dan rukun, salah satu rukun agama itu ya sholat saja, rukun Islam, sholat, dan juga hubungannya dengan hubungan horizontal dengan sesama, yaitu perannya adalah dengan zakat saja, demi tegaknya keadilan di muka bumi ini. Naam. Di dalam doktrin keagamaan para pecinta Ahlul Bait, kita meyakini bahwa Imam Husain itu simbol dari perlawanan atas hegemoni. Karena dia simbol, maka kita mengenalnya sebagai Sayyidus Syuhada. Dia adalah pemimpin para pejuang, pemimpin orang-orang yang bangkit melakukan perlawanan dan ujungnya meneguk cawan syahadah. Inilah yang kemudian saya sebutkan tadi di awal menjadi inspirasi yang menguat di dalam pikiran dan kesadaran para pecinta Imam Husain. Sehingga mereka berbondong-bondong untuk datang kepada Imam Husain di Karbala. Karena itulah kemudian Karbala, seperti yang saya sebutkan tadi, saya ingin membagi 3 hal yang kira-kira tertanam dan menjadi sesuatu banget, itu kira-kira yang ingin dilihat oleh para mukmin dari berbagai belahan dunia. Apa sih dia? Sampai kok disebut sebagai simbol perlawanan, sampai disebut sebagai Sayyidus Syuhada. Biasa kita mengenal bahwa Sayyidina Hamzah radhiyallahu an adalah Sayyidus Syuhada. Tapi di atas Hamzah radhiyallahu an ada Imam Husain sebagai Sayyidus Syuhada. Apa di antaranya? Nah, poin pertama bahwa orang-orang yang datang ini ingin melihat seperti apa Aba Abdillahil Husain yang menunjukkan perannya sedemikian rupa di dalam melakukan kebangkitan perlawanan terhadap hegemoni yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, yang menghegemoni kebenaran dengan kezaliman. Nah, karena itu poin pertama, kedatangan orang-orang ke Karbala itu saya bagi 3 poin pertama ini. Datang ke Karbala dalam rangka untuk transfer experience. Yang kedua, datang ke Karbala dalam rangka transfer spiritual, ruhani. Yang ketiga, datang ke Karbala dalam rangka transfer knowledge. Pengetahuan. 3 bagian dari poin pertama, kedatangan semua orang ke Karbala karena ingin menyerap
mengetahui Iya. peristiwa yang begitu monumental. Imam Hussein dengan sedikit orang yang menyertainya. Iya. Hanya 72 orang. Hmm. Melakukan revolusi. Iya. Bandingkan dengan revolusi Prancis. Hmm. Bandingkan dengan revolusi Bolshevik. Iya. Bandingkan dengan revolusi-revolusi yang terjadi di mana-mana, melibatkan banyak orang, jutaan, tapi cepat pupus dalam sejarah. Dan hanya dikenang di dalam kitab-kitab sejarah Iya. bahwa pernah terjadi revolusi demikian. Tapi tidak ada memori yang tersambung, yang menghubungkan secara experience, Iya. knowledge, dan spiritual Spiritual. kepada orang-orang yang membaca peristiwa-peristiwa sejarah Prancis. Iya. Di Prancis, dengan revolusi Prancis, hampir-hampir tidak ada orang Prancis yang datang ke satu lokus, titik tertentu di mana revolusi itu dicetuskan. Iya. Relatif sudah dilupakan oleh, jangankan warga dunia, warga Prancis pun sudah melupakannya. Sudah lupa. Tetapi dengan Imam Hussein, hanya 72 pasukannya, sedikit perempuan dan anak-anak, tapi kemudian bukan hanya penduduk Karbala Iya. yang mengenangnya, tapi Seluruh dunia kemarin ada 96 negara yang datang. yang datang berkunjung ke sana. Pertanyaannya, ada apa? Ada apa? Kalau bukan karena poin pertama, ingin mencari tahu pengalaman, Iya. pesan-pesan yang tersimpan dalam peristiwa Karbala. Dia ingin menarik benang merah sejarah dari spirit perjuangan Aba Abdillahil Hussein. Iya. Dan betul saja bahwa 72-nya dibantai. Menarik. Darah segar 72 manusia itu tidak lekang oleh zaman. Iya. Tidak mati oleh waktu. Tidak hilang oleh timpukan sejarah yang terus berlangsung selama 1000 tahun lebih. Selalu diingat. setiap Malah saat. darah itu terus segar tumbuh di hati setiap mukmin, manusia-manusia yang merasakan bahwa perjuangan melawan kezaliman itu harus hadir di pelosok dunia manapun. Ketika ada kezaliman yang muncul, maka harus tampil. Dari mana spiritnya? Dari Karbala. Karena itu mereka sana mau mencari tahu apa pesan pengalaman. Justru itu menghidupkan jiwa mereka. Menghidupkan jiwa manusia. Inilah yang disebut dengan transfer experience. Dan benar saja bahwa orang-orang yang kemudian pulang dari Karbala, suasana jiwanya hangat. Iya. Paling tidak pada dirinya, dia tidak ingin lagi bergaul dengan kezaliman. Dia tidak ingin lagi berinteraksi dengan hal-hal yang akan menjerumuskan dirinya kepada kezaliman. Transfer experience inilah yang nyata dalam kehidupan dan diharapkan terjadi bagi orang-orang yang berziarah ke Karbala. Dan itu yang kita harapkan. Kalau ada orang yang berziarah ke Karbala, tapi pulang lagi ke negerinya masing-masing dan menghidupkan lagi sifat-sifat buruknya, maka sebetulnya tidak ada ziarah arba'in baginya. Jadi transfer experience yang dimaksud adalah dia berhasil memastikan bahwa dia bergabung dengan Aba Abdillahil Hussein dan menolak berbagai macam bentuk kezaliman. Iya. Mungkin ada poin lainnya, Ustadz, selain itu, yaitu karena setiap pencinta, tiap momen arba'in, tiap tahun itu mereka datang. Setiap tahun dengan orang yang sama datang. Itu seperti memperbaharui janji setia pecinta kepada Abu Abdillah. Iya. Sebelum itu, Ustadz Ilyas, saya mau sebut yang kedua, transfer knowledge. Baru transfer ruhani. Baru saya akan masuk pada pertanyaan Ustadz. Transfer knowledge. Karbala menawarkan studi pemikiran yang tidak pernah kehilangan momentum. Karbala menjawab seluruh problematika kehidupan umat manusia
bahkan sampai dunia ini berakhir. Ya. Di dalamnya menyimpan berbagai macam bahan kajian atas seluruh dimensi kehidupan umat manusia. Saya ingin menyebutkan satu saja. Sekarang para pakar manajemen misalnya, para pakar manajemen organisasi merumuskan bagaimana membangun soliditas sebuah organisasi, sebuah masyarakat, sebuah bangsa. Bagaimana membangun solidnya. Itu teori-teori tentang manajemen masyarakat itu. Memanage negara, mengorganisir negara, sudah banyak dilakukan oleh pakar. Tapi belum bisa menertibkan kehidupan masyarakat. Yang berbagai macam problem yang karut-marut itu. Imam Hussein membangun teamwork yang solid. Ini untuk satu contoh dari kajian ilmu pengetahuan. Bagaimana membangun masyarakat yang solid. Masyarakat yang memiliki komitmen. Masyarakat yang memiliki loyalitas. Loyal dengan pemimpinnya. Masyarakat yang bertanggung jawab. Masyarakat yang mampu memerankan potensi yang dimilikinya. Masyarakat yang bisa mengambil tanggung jawab dengan kemampuan yang ada padanya. Diorganisir oleh Imam Hussein dalam melakukan perlawanan terhadap kezaliman dan melahirkan kemenangan. 72 manusia ini menampilkan, memperagakan sebuah model tatanan masyarakat yang poinnya adalah kepatuhan. Ketaatan. Ketaatan kepada sang imam, pemimpin mereka, dengan peran-peran yang ditugaskan, yang harus mereka lakukan. Dan setiap peran, setiap orang berhasil menampilkan dan menuntaskan perannya secara sempurna. Sehingga kesaksian mereka, syahadah mereka, dengan tugas yang diembannya selesai secara sempurna. Banyak orang sekarang ini mengambil peran, mengambil tanggung jawab, tapi sering tidak menyelesaikan tugasnya secara sempurna. Dan inilah menurut saya yang disebut dengan bersaksi syahid. Syahid artinya menyempurnakan seluruh tanggung jawabnya sehingga dia mempersaksikan dirinya dengan sempurna di hadapan pemberi tugas. Siapa? Pemimpinnya. Yang pemimpinnya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz. Ini transfer knowledge dalam satu bidang. Dari A sampai Z kita bisa urai apa yang menjadi kebutuhan umat manusia yang dirumuskan oleh para pakar. Kita bisa mengkajinya dalam semua dimensi itu lewat transfer knowledge, pelajaran yang begitu berharga dari peristiwa Karbala. Iya, peristiwa Karbala. Yang ketiga. Iya, transfer spiritual. Ustadz, Karbala menawarkan hubungan pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terputus dalam situasi apapun. Karbala dipandang sebagai musibah. Musibah dalam pandangan kita bermata dua. Seperti pedang bermata dua. Kalau musibah dimaknai derita, banyak orang dalam deritanya kehilangan jati dirinya. Kalap dalam deritanya. Lepas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aba Abdillahil Husain dengan semua rombongannya berada pada puncak derita. Tidak ada derita di atas derita. Tidak ada musibah di atas musibah. Tapi tidak pernah kehilangan konsentrasi spiritualnya di hadapan Allah. Sampai pada detik terakhir, Aba Abdillahil Husain dalam situasi perang, dia tidak meninggalkan sholatnya bersama dengan mukmin yang menyertainya. Ini yang berkaitan dengan tema kita. Sholat hanya bisa tegak bersama dengan seluruh hal yang mengikut, tanggung jawab sosial yang mengikut dengannya. Sekedar kalau kemudian kita mau lihat bahwa Arba'in, bahwa diri kita ini punya tanggung jawab keagamaan dari A sampai Z. Arba'in mengajarkan kepada kita. Bukan hanya sekedar mengeluarkan duit. Berinfak, bersedekah, berzakat, atau humus. Nyawanya dipertanggungkan. Jadi kalau ada orang jatuh kewajiban zakat, jatuh kewajiban humus,
dan menghindarinya, tapi kemudian mengaku sebagai pecinta Aba Abdillahil Hussein, menurut saya ini pernyataan yang abal-abal, yang patut diragukan. Karena Imam Hussein memberikan kepada kita penjelasan aktual bahwa bersama dengan derita yang dia hadapi dengan seluruh pengikutnya, tidak ada di antara mereka yang meninggalkan tanggung jawab keagamaannya, bahkan nyawanya dia persembahkan untuk menegakkan kebenaran. Spiritualitas seperti ini yang tersimpan dari pelajaran yang bisa kita dapatkan. Jangan kira ketika Anda mengeluarkan zakat, mengeluarkan humus, itu sekedar kegiatan seremoni yang bersifat material. Tidak. Bersama dengan Anda berhumus, Anda sebetulnya terhubung dengan Karbala. Ya. Di mana hubungannya? Mungkin orang bertanya, di mana hubungannya? Di mana hubungannya, Ustaz? Gitu. Di mana hubungannya bahwa berhumus berhubung dengan Karbala? Kita baca sejarah bahwa orang-orang yang datang bersama dengan Imam Hussein bukan hanya dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan dan diperankan oleh Imam Hussein bersama dengan sahabatnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta dan khairul jiwa. lakum in kuntum ta'lamun." Orang-orang ini bukan datang kosong, Ustaz. 72 sahabat Imam Hussein ini jangan kira cuma membawa dirinya. Semua. Sekian bulan berjalan dari Madinah menuju Mekah, Mekah menuju Karbala. Dengan apa mereka hidup? Bekal. Dengan bekal yang dia serahkan kepada Aba Abdillahil Hussein. Kita semua tahu, catatan sejarah mencatat dan mengajarkan kepada kita bahwa Imam Hussein tiba tanggal 2 Muharram. Tanah itu dibeli oleh Imam Hussein. Tanah Karbala itu tanah Imam Hussein. Dari mana uang itu? Uang zakat, humus yang diserahkan kepada Imam Hussein berada di tangan Imam Hussein sebagai pemilik hak penerima humus yang disebutkan oleh Al-Quran. Dengan itu dia beli, menjadi lahan dakwah yang hidup hingga hari ini. Ya, saya teringat dengan sebuah riwayat, Ustaz, dari Imam Ridho alaihissalam yang pernah saya sampaikan di video lainnya tentang humus itu, kira-kira bahwa humus itu adalah perkara yang membantu kami, aununa ala dinina, dan membantu dalam urusan kami. Urusan Ahlul Bait adalah urusan agama, urusan Allah, urusan umat, kepentingan untuk umat manusia. Begitu, Ustaz. Mungkin bisa disimpulkan, Ustadz, bahwasanya pada kesempatan kali ini mengenai titik poinnya itu adalah pengorbanan, Ustadz, ya. Pengorbanan, dan salah satu bentuk pengorbanan itu banyak yang dilakukan sesuai potensi para pecinta, diantaranya adalah kewajiban humus untuk ditunaikan. Jadi mungkin bisa dikatakan humus itu merupakan bentuk perlawanan, Ustaz, ya, terhadap ketidakadilan ketika di sana ada komunitas yang terjadi ketimpangan dalam ekonomi, kesejahteraan, sehingga dengan adanya humus itu ada keseimbangan, Ustaz, ya. Nah, sekalian melanjutkan pertanyaan antum tadi, bahwa Arba'in juga yang kedua dari 3 poin yang saya mau sampaikan, itu adalah tajdidul baiat, memperbaharui baiat, datang ke Karbala, hadir ziarah Arba'in dalam rangka memperbaharui baiat. Apa buktinya bahwa saya berbaiat? Bagaimana saya harus membuktikan bahwa saya benar
datang memperbaharui janji kesetiaan saya kepada wilayah Ahlul Bait di hadapan Aba Abdillahil Husain. Ini. Ada konsekuensi dong. Kalau saya menyatakan saya setia kepada Anda, maka tempat saya menyatakan kesetiaan saya meminta kepada saya, tunjukkan. Bukti kesetiaan kamu tuh apa? Tunjukkan. Nanti. Jadi ada tajdidul bai'at. Tajdidul bai'at itu adalah pernyataan yang disertai penerimaan tugas. Ada implementasi. Tidak cukup mengatakan saya setia. Iya, buktikan kesetiaanmu. Salah satu bentuk kesetiaan itu yang antum sebutkan tadi. Persoalan antara lain tanggung jawab membayar humus. Dan saya mau membacakan sedikit potongan doa ziarah Asyura. Kita bilang begini, di antara potongan doa ziarah Asyura itu diajarkan kepada kita. Kita mengatakan fa'as'alullahalladzi akramani bima'rifatikum wa ma'rifati awliyaikum wa razaqanil bara'ata min a'daikum ayyaj'alani ma'akum fid dunya wal akhirah wa ayyusabbita li 'indakum qadama sidqin fid dunya wal akhirah wa as'aluhu ayyuballighani maqamal mahmuda lakum indallah wa ayyarzuqani talabasari ma'a imamil mahdi zahirin natikin bil haqqi minkum. Saya baca terjemahnya. Aku mohon kepada Allah yang telah memuliakan aku. Jadi bersama dengan kita memperbaharui baiat, sebetulnya secara makom kita terangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Loh, tidak sederhana. Baiat itu menyatakan diri bergabung. Bergabung dengan siapa? Ini manusia langit. Ini manusia paling agung di muka bumi. Dengan kita bergabung, terangkat, kita punya kualifikasi di hadapan Allah. Diri kita, jati diri kita terangkat. Nah, supaya keterangkatan kualifikasi diri kita di hadapan Allah, positioning kita di hadapan Allah, karena kita dekat dengan manusia suci, menyatakan kita berpihak dengannya, ya tunggu dulu, buktikan. Buktikan dengan apa? Semangat berkorban. Jadi, tajdidul bai'at bersama dengan itu harus dibuktikan. Berkorban. Di zaman kita, kita tahu bahwa Imam Husain bangkit untuk zuhurnya sahibul asri wa zaman. Imam Husain dan seluruh imam sampai Imam Hasan al-Askari alaihi salam, seluruhnya mempersiapkan kedatangan Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Dan semuanya menampilkan pengorbanan. Sejak dari bahkan Imam Ali bin Abi Thalib sampai Imam Hasan al-Askari, semuanya telah berkorban agar ada persiapan dari umat ini menanti sahibul asri wa zaman ajalallahu farajahu syarif. Kita bersyukur kepada Allah, sekarang kita berada di hadapan, di zaman Imam Mahdi. Apa bentuk pengorbanan kita kepada Imam Mahdi? Pertama, menyatakan berpihak. Yang kedua, menyatakan bara'ah. Bentuk bara'ah kita membangun jiwa perlawanan. Berkorban. Berhumus adalah bentuk ekspresi kita. Menyatakan perlawanan atas hegemoni politik dan ekonomi yang memasung umat manusia. Umat yang mengaku penanti Imam Mahdi harus mandiri. Harus bangkit dengan kemandirian dari dana-dana syar'i yang terbebas dari riba dan terbebas dari hal-hal yang kotor, yang nista. Karena bersama dengan kebangkitan kesucian harus ditopang dengan modal yang suci. Modal yang suci itu adalah humus. Karena itu siapa saja yang berhumus, sebetulnya dia sedang mempersiapkan zuhurnya sahibul asri waz zaman, dan itu bentuk pengorbanan kita atas ekspresi kehadiran kita di dalam ziarah Arba'in. Ya Ustaz, mengingat waktu sudah hampir habis Ustaz, bahkan sudah habis, dan sesuai tema tadi bahwasanya spirit Husaini, tegakkan sholat dan zakat, itu
sebagaimana penjelasan antum tadi, ziarah arba'in ada hubungannya dengan penantian Nah, Imam Zaman ajarallahu farajah syarif, dan bentuk kepatuhan kita salah satunya adalah menunaikan kewajiban, hak-hak, salah satunya adalah membayar khumus. ya. Terima kasih Ustadz atas Terima kasih banyak kehadirannya. Ustadz Ilyas. Jazakumullah Maaf. khairal jaza. Demikian pemirsa yang saya muliakan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.